Permisi Bu, selamat siang Ibu Mesra. Halo Bu, Eh, maaf Ibu saya anak mengganggu Ibu. saya paling ganteng ini. Tias, ayo masuk. Masuk dulu, Baik, terima Tias. kasih Ibu. Duduk. Duduk, nak. Ya, maaf saya sangat mengganggu Ibu hari ini. Ada apa? Tias kan biasanya diam-diam saja. Kamu kan tidak punya masalah kan? Begini Ibu, sebenarnya Mm-mm. sudah lama saya pikirkan masalah saya ini dan ingin sekali saya ceritakan ke Ibu dan saya saya ingin melepas rasa tidak nyaman saya saja Bu. Sebentar. Tias punya masalah. Begitu. Iya Bu. Eh, Apa, nak? Jujur Ibu, sebenarnya saya takut. Tetapi karena saya merasa ini setiap hari saya datang sekolah, saya tidak nyaman dengan salah satu mata pelajaran, dengan satu Iya, guru iya, mata iya. pelajaran, Iya, sehingga saya datang untuk dengan di ruangan ibu dan ingin berbagi. iya, Mungkin iya. saya minta izin sama ibu, saya mungkin bisa menceritakan semua ibu. Boleh, Tias. Kamu jangan takut. Ibu kan wali kelas. Ibu Mesra ini kan wali kelasmu. Kamu cerita apa saja. Siapa tahu Baik ibu bu, bisa menolong kamu. Eh, saya sebenarnya ikut pelajaran tapi saya tidak merasa nyaman ibu, Oh begitu. karena saya sering disindir sama guru saya. Ah, sebentar. Guru siapa? Pak Rangga ibu. Ah, Pak Rangga. Pak Rangga yang guru fisika? Iya bu. Ya, Eh, kenapa nak? Pak Rangga bisa menyindir kamu dan menyindirnya gimana? jadi begini Bu, di kelas kami di luar di luar jam sekolah, Hmm? Perangga itu membuka les privat untuk khusus mata pelajaran fisika Oh begitu. dan teman-teman semua pada ikut kecuali saya yang tidak ikut dengan les privat itu. Memang saya juga ingin sekali untuk ikut, tetapi karena saya selain memang satu-satunya siswa yang cukup jauh dari sekolah dan tinggal di orang-orang tua dan di rumah juga harus lebih banyak waktu untuk membantu orang tua dan sisi ekonomi juga saya tidak tercukupi sehingga memang saya tidak ikut les privatnya. Lalu kemudian saya di kelas itu kalau dalam pelajaran saya sering merasa bahwa saya tidak dianggap begitu Ibu. Saya seolah-olah eh, apa ya? Karena kesannya bahwa saya tidak karena tidak ikut les privatnya Pak Guru, semua persoalan itu nilai-nilai saya bahkan itu saya beda sendiri Bu dari Ah, teman-teman mereka yang mungkin ikut bisa privat. dijelaskan lagi bedanya di mana Pak? Kak, Hmm. Ya anak nampak Tias. sekali Ibu bahwa saya bahwa nilai yang diberikan Pak Guru itu tidak adil begitu Ibu. Nilai-nilai teman-teman yang mereka yang ikut les privat itu lebih bagus daripada saya. Padahal saya juga serius Tidak mengerjakan. adilnya bagaimana? Bapak merasa tidak adilnya itu di mana? Kakak Pak apa anak Tias merasa tidak adil itu di mana? Saya merasa tidak adil karena nilai saya paling rendah sendiri Ibu. Dengan Oh, sering dikata-katain bahwa makanya ikut les privat dari Pak Guru. Makanya akhirnya sekarang nilai kamu buruk begitu. Atau nilai kamu jelek, selalu begitu Ibu. Dan saya oh, merasa bahwa saya sangat tertekan di situ dengan teman-teman yang lain. Karena cuma saya satu-satunya yang tidak ikut les privat, Pak Guru. begitu ya. Jadi boleh saya simpulkan sementara ya bahwa anak Tias itu tertekan karena menghadapi guru Pak Rangga yang berlaku tidak adil karena Pak Rangga memberikan nilai yang berbeda atau lebih rendah pada Tias yang tidak ikut les privat yang dilakukan Pak Rangga, sementara anak-anak yang ikut les privat itu diberi nilai tinggi, begitu ya. Dan Iya, Ibu. Ya, ya. Selain motivasi penilaian Ibu dari tutur kata uh, di kelas itu saya sering disindir-sindir juga, Ibu. dan Selain penilaian juga saya terganggu kenyamanan saya, Ibu. dan yang kedua anak Tias merasa terganggu karena
sulit mengatasi persoalan rendahnya nilai itu karena setiap kali mengeluh, anak Tias mengeluh tentang nilainya yang rendah. Pak Rangga selalu mengatakan tadi, anak Tias bilang apa? Pak Rangga mengatakan, makanya ikut les begitu? Iya, makanya ikut les privat begitu. Makanya ikut les privat. Jadi di situ ada dua posisi di mana anak Tias merasa tertekan ya dan merasa butuh Iya, datang ke saya. Menurut iya, anak Tias, apa yang ingin anak Tias dapat dari percakapan anak Tias dengan Ibu Wali Kelas, Ibu Mesa ini? Apa yang iya, anak Tias ingin harapkan atau ingin dapatkan? iya. Saya datang ke ibu sebagai wali kelas saya karena saya merasa bahwa ibu yang paling dekat dengan kami semua. Saya ingin sekali ibu saya juga seperti teman-teman yang lain. Artinya saya keluar dari persoalan ini, saya bisa belajar dengan nyaman, dengan mata pelajaran dari Parangga dan juga dari penilaian juga saya ingin mendapatkan nilai yang diperlakukan adil dari Pak Guru begitu. Boleh Ibu tahu sudah berapa lama anak Tias tidak nyaman? Mungkin sudah sekitar sebulan Ibu. Wah, sebulan ya. Nah, dalam jangka waktu sebulan itu apa yang sudah anak Tias upayakan supaya anak Tias bisa nyaman? Saya sudah berusaha untuk membujuk orang tua saya juga untuk mencoba mengizinkan atau membiayai saya juga untuk mengikuti les privat. Lalu kemudian memang orang tua tidak merespon yang begitu mendukung. Tetapi saya juga ingin berkomunikasi dengan Pak Rangga, tetapi saya takut Ibu karena memang saya sepertinya tidak diterima begitu dari bahasa sehari-hari saya disindir dan perlakuan-perlakuan di kelas itu, jadi saya sudah takut untuk saya ingin sekali membicarakan persoalan saya ini kepada Pak Rangga Ibu. Oh, begitu ya. Jadi anak Tias sudah berbicara dengan orang tua dan berharap orang tua bisa mengikutkan les begitu dengan Pak Rangga, dan yang kedua anak Tias juga ingin berbicara dengan Pak Rangga sebagai guru yang telah berlaku tidak adil itu, tapi anak Tias takut begitu ya. Iya, Ibu. Nah sekarang yang pertama, kenapa orang tua setahu anak Tias, kenapa orang tua tidak mengizinkan anak Tias ikut les, dan yang kedua apa yang anak Tias harapkan dari bertemu dengan Ibu Mesra untuk urusannya dengan bertemu atau urusannya dengan Pak Tias, apa yang diharapkan dengan Pak Rangga, apa yang diharapkan anak Tias? Baik Bu ya, kalau dengan orang tua sepertinya kecil kemungkinan Bu saya bisa didukung untuk mengikuti les privat. Mungkin saya lebih memilih Ibu dapat membantu saya bisa menyelesaikan persoalan ini dengan Pak Rangga, seperti ya mungkin bisa memahami saya yang tidak bisa mengikuti les privatnya Pak Rangga, dan juga saya bisa mengikuti pelajaran di kelas saja tanpa harus ikut les privat, dan saya berusaha belajar sesuai dengan perkembangan materi di kelas yang diajarkan Pak Rangga itu. Saya butuh Ibu membantu saya untuk bertemu Pak Rangga mungkin, atau bagaimana caranya supaya saya bisa belajar dengan nyaman di kelas sama Pak Guru. Oh, jadi anak Tias mengharapkan Ibu mendampingi anak Tias bertemu dengan Pak Rangga, begitu? Iya Ibu, benar. Anak Tias akan menyampaikan atau Ibu yang menyampaikan atau bagaimana? Karena anak Tias sudah menyampaikan ke Ibu, menurut anak Tias harus bagaimana? Apakah anak Tias mendampingi dan anak Tias menyampaikannya ke Pak Rangga, maksud apa yang Ibu sampaikan, harapan-harapannya, atau sudah melaporkan ke wali kelas dan wali kelas yang menyampaikan ketika mendampingi anak Tias? Mungkin saya lebih memilih Ibu sebagai wali kelas bisa menyampaikan itu, dan bagaimana tanggapan dari Pak Rangga, atau mungkin kita bisa sama-sama Ibu, tapi bantu saya untuk menjelaskan persoalan saya ini. Karena saya takut sekali dengan Pak Rangga Ibu. Berarti nanti Ibu memenuhi semua kebutuhan dari anak Tias, yaitu kita bertemu Pak Rangga sama-sama, dan Ibu juga ikut menyampaikan, tapi
anak Tias yang akan menyampaikan lebih dahulu, sehingga sama-sama bisa mendengar apa yang terjadi ya dan apa solusinya. Begitu kira-kira yang bisa Ya, Ibu simpulkan dari apa yang anak Tias harapkan, itukah yang diharapkan? iya persis begitu Ibu. Nah, apakah nanti dengan cara begitu, seandainya ya, kalau kita berdua pergi ke Pak Tias, apakah dengan cara begitu sudah cukup membuat anak Tias nyaman mengikuti pelajaran Pak Rangga? Saya pikir itu salah satu ketakutan saya selama ini cuman itu, Bu. Ketika saya merasa diterima dan ketika saya sudah nyaman dengan Pak Guru dan menerima saya walaupun tidak mengikuti les privatnya, saya pikir saya sudah nyaman dan itu ketika saya belajar dengan nyaman, saya yakin bahwa saya bisa belajar dengan baik seperti teman-teman yang lain juga. Apa yang hal utama apa yang nanti anak Tias sampaikan ketika bertemu dengan Pak Rangga supaya kenyamanan itu benar-benar nyata Pak Tias, anak Tias alami. Ya, maksud kalau ketemu dengan Pak Guru, kalau bersama dengan Ibu tentu saya bisa beranikan diri saya menyampaikan persoalan saya. Mungkin pertama saya bisa meminta maaf dulu karena belum bisa mengikuti les privatnya tahun ini. Ya, karena memang situasi keadaan ekonomi dan keluarga saya tahun ini belum bisa mendukung dan saya ingin meminta pengertian baik dari Pak Rangga kalau mungkin saya bisa belajar di sekolah di kelas saja seperti biasa, bahwa nanti les-les privat dan lain-lainnya mungkin saya bisa belajar mandiri di rumah dan ini tempat-tempat lain tanpa harus mengikuti les privat begitu. Begitu ya. Kalau untuk pihak sekolah sendiri, apakah anak Tias memiliki rekomendasi pada cara-cara atau praktek-praktek guru melakukan les privat dan menghalangi atau mengecilkan dampak negatifnya atau dampak ketidakadilan pada murid? Mungkin punya rekomendasi khusus untuk bisa kita Bu Mesra sampaikan kepada sekolah dan juga mungkin bisa menjadi pembicaraan yang hangat dengan Pak Rangga mungkin? Adakah itu? Sebenarnya bagi saya Ibu, saya ingin cukup sampai di sini bahkan hanya Ibu dengan saya yang tahu persoalan ini. Nanti kita berjumpa dengan Pak Rangga, saya pikir sudah cukup karena mungkin ketika dibawa di dalam ruang rapat, di ruang guru, ya nanti mungkin Ibu juga terkesan membela saya sebagai muridnya saja atau bagaimana. Iya, Itu mungkin tawaran saya. hebat ini anak ibu ini. Kalau begitu begini, kapan Tias punya waktu untuk bersama ibu ke Pak Rangga? Kalau ibu kapan saja sih ya? Hari ini kan hari Sabtu, Bu. Kalau Iya. boleh hari Senin setelah upacara bendera, Ibu bersedia, saya juga bersedia itu. Dan pasti Pak Rangga hadir hari Senin karena jam pelajaran Pak Rangga kan jam pertama, Bu. Oh, ibu jam hari Senin jam terakhir ya, jam 9.10 ibu ngajar. Jadi ibu siap jam pertama kedua kita menghadap Pak Rangga ya. Iya, Ibu, Baik. terima kasih banyak, Ibu. Itu saja yang ingin disampaikan. Iya, Ibu. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kamu adalah anak wali yang luar biasa yang telah membuat saya juga berfungsi sebagai wali kelas dengan baik ya. Terima kasih banyak ya Tias. Sampai jumpa di hari Senin nanti. Semoga Iya, Ibu, Tias terima kasih, Ibu. Iya. Terima kasih banyak, Ibu. Saya sama-sama. Terima iya, kasih. saya permisi, Ibu. Saya kembali ke kelas. Silakan Tias. Oke, sudah ya. Rekamannya tetap ini saja. Ya. Nyambung. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Mesra dan juga Pak Matius yang sudah melakukan praktek coaching dengan luar biasa. Dan saya melihat di sini juga sudah menerapkan alur lintas ini dari tanggung jawab, kemudian tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian
sampai ke bertanggung jawab ya. Dan di sini saya melihat juga dari coach ya, ada seorang coach dari Ibu Mesra ini ya. Mohon maaf agak bising di luar sebentar. Oke ya. Oke, jadi dari sini saya melihat dari coachnya ya, dari coach dulu ya, dari coach Ibu Mesra ini pada saat Pak Matius datang tadi ya, sudah benar-benar bagaimana melihat ternyata sudah melihat bahwa ada masalah yang ingin diselesaikan ya, dan juga di sini Bu Mesra saya melihat juga bahwa benar-benar menggali masalahnya itu apa ya. Jadi karena biar bagaimanapun juga kan ini kan melibatkan seorang guru ya, tentunya dalam kapasitas kita sebagai guru juga kan tidak bisa langsung serta-merta juga langsung mengambil kesimpulan bahwa guru ini bersalah, kan tidak seperti itu. Jadi benar-benar menggali informasi ya sampai kepada bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya ya. Dan di sini juga saya melihat bahwa Pak Matius sendiri ya sebagai coach di sini yang menyampaikan solusinya seperti apa ya. Karena tadi saya juga sempat mendengar bahwa karena Pak Matius takut dengan Pak Rangga ya sebagai guru yang privat ini ya, jadi memohon untuk bersama-sama ya. Saya kira itu ya naluri alami sebagai seorang murid ya. Tapi yang paling penting di sini saya melihat bahwa pada percakapan percakapan untuk pemecahan masalah di sini saya melihat memang di sini tujuannya dan identifikasinya juga ya, kemudian ada rencana aksinya seperti apa, ini sudah ya bisa dikatakan sudah rata-rata sudah terpenuhi, walaupun mungkin ada beberapa bagian yaitu saya kira ya itu hal yang biasa, itu hal yang wajar, tetapi yang paling utama adalah substansi dari percakapan coaching ini dengan menerapkan alur tirta ini sudah cukup baik ya, bahkan bisa dibilang sudah luar biasa apa yang disampaikan, bahwa benar-benar saya lihat Ibu Mesra di sini betul-betul menggambarkan wali kelas itu seperti apa ya. Kelas itu seperti apa, yang benar-benar ingin mendengarkan penuh ya anak walinya ada masalah seperti ini ya. Jadi benar-benar menempatkan bahwa tidak langsung menyatakan bahwa rekan gurunya bersalah, tidak, tapi benar-benar ada sikap netral di situ ya. Karena pada teorinya di sini juga saya melihat itu kan ada mana tadi sebentar. Jangan menjudge. Ya, artinya bukan langsung menjudge. Jangan asumsi. Dan juga dengan asumsi kan, artinya kan di sini juga ada lalu ajak coach melihat apa yang ingin dicapainya ya jika masalahnya itu hilang. Nah, seperti itu ya. Dan juga ajak coach melihat faktor-faktor menyebabkan itu terjadi dan faktor-faktor yang bisa membuat hal itu hilang ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, tapi secara umum sudah sangat baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir ini sudah menjadi contoh yang baik untuk bisa, kalau misalkan ya di suatu hari nanti atau pada suatu saat ada anak-anak Bapak Ibu ya yang mungkin punya masalah seperti ini, ya, artinya yang punya kendala lah seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih observer. Oke, saya matikan sebentar.